Sabah, program ekonomi syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Kami dari kelompok 2 beranggotakan saya Ahmad Ramadhani, saya yang bernama Muhammad Sabri, saya Julia Fitri, saya Sinta Amelia Pursida. Kami akan mempresentasikan makalah kami Fikih Muamalah 1 yang berjudul Riba Berbagai Mazhab, yang akan dibimbing oleh Dr. Zainal Abidin MPDI. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kenikmatan untuk kita yang insya Allah barokah. Alhamdulillah. Yang kedua kalinya, salawat beriring salam, kita tidak lupa bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana Ia telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yang kita rasakan pada hari ini. Yang ketiga kalinya, kami akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Riba dalam Berbagai Mazhab. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang riba dalam berbagai mazhab. Istilah riba sudah lama dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat sebelum Islam. Turunnya perintah Al-Quran dan fikih yang ditujukan kepada umat Islam sebagai tujuan terciptanya kesejahteraan dalam kehidupan ekonomi merupakan salah satu dasar adanya pelarangan riba. Praktik riba dianggap sebagai bentuk kezaliman yang merusak keadilan dalam transaksi ekonomi. Tujuan kami mempresentasikan riba dalam berbagai mazhab ialah untuk mendefinisikan riba secara istilah, jenis-jenis riba menurut ajaran Islam, dan mengetahui perbandingan dalam berbagai mazhab. Secara bahasa, riba berasal dari kata raba yang berarti bertambah atau meningkat. Menurut Islam syara, riba dalam tambahan yang diambil dalam transaksi muamalah, baik dalam jual beli maupun pinjaman, yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Dalam istilah Islam, riba biasanya mengacu pada tambahan yang dipersyaratkan dalam pinjam-meminjam uang atau transaksi jual beli yang dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan atau eksploitasi. Ada 2 jenis utama riba. Riba al-nasib, tambahan karena penundaan pembayaran utama. Riba al-fadl, tambahan dalam pertukaran sesama jenis yang tidak setara. Jenis-jenis riba. Riba terbagi menjadi 5, yaitu riba al-nasiyah, yaitu pinjam bank konvensional. Contohnya, pinjam 10 juta, bayarnya 12 juta. Yaitu adanya tambahan pembayaran hanya karena waktu, bukan karena jasa ataupun produk tersebut. Yang kedua, riba al-fadl, tukar emas 10 gram dengan emas 12 gram secara langsung. Yaitu harusnya kalau barang sesama jenis ditukarkan harus setara dan tunai, jika tidak maka akan dianggap riba. Yang ketiga, riba dalam jual beli atau hutang, seperti cicilan motor yang ada tambahan biaya kelebihan tenor, yaitu transaksi jual beli yang diselipi syarat tambahan dalam pembayaran, padahal dasarnya hutang. Keempat, riba dalam simpanan deposito. Contohnya, buka deposito di bank konvensional dapat bunga 6% setahun. Uang disimpan tanpa usaha real dari bank yang menghasilkan bunga disebut riba akad simpanan.
5. Riba tersembunyi dalam jual beli online. Contohnya jual HP 1 juta jika cash, tapi 1,2 juta jika kredit. Harusnya disepakati di awal mau cash atau kredit. Jika pilihan belum pasti saat akad, lalu harga berubah-ubah, maka akan berpotensi menjadi riba. Dalam pandangan mazhab Hanafi, menekankan bahwa riba hanya berlaku dalam barang ribawi seperti emas, perak, dan makanan pokok. Riba dibagi dua: satu, riba al-nasyid atau riba karena penundaan. Tambahan yang dikenakan karena pembayaran ditunda. Ini yang paling utama dan disebut riba jahiliyah. 2. Riba al-fadl atau riba karena kelebihan dalam pertukaran. Pertukaran barang ribawi dalam jumlah yang tidak setara walaupun langsung tunai, contoh emas dengan emas. Ciri khas, mereka hanya fokus pada ilat atau sebab hukum seperti kadar dan jenis barang. Dalam pandangan mazhab Maliki, menganggap riba berlaku dalam semua bentuk transaksi keadilan. Malikiyah juga membagi riba menjadi dua. Yang pertama itu riba al-nasiyah, yaitu tambahan karena penundaan. Yang kedua itu riba al-fadl, yaitu kelebihan dalam tukar-menukar barang ribawi. Riba tidak terbatas pada 6 komoditas. Dalam hadis lebih menentukan pada maksud dan akibat kezaliman dalam transaksi. Tapi Maliki lebih luas karena mereka menambahkan yang pertama itu riba dalam akad salam, yaitu jika barang tidak memenuhi syarat akad salam. Yang kedua, riba dalam syarat-syarat tambahan dijual beli. Ciri khas Maliki memperhatikan faktor gaya transaksi juga, bukan cuma barangnya. Riba tidak terbatas pada 6 komoditas hadis, lebih menekankan pada maksud dan akibat kezaliman dalam transaksi. Dalam pandangan mazhab Syafi'i membagi riba serupa: riba al-nasi'ah, riba al-madil. Pembatas yang ketat terhadap uang lingkup riba. Mereka menetapkan bahwa 6 jenis barang wajib hati-hati seperti emas, perak, gandum, jalai, kurma, dan garam. Kalau jual beli barang-barang ini wajib sama banyak dan langsung tunai. Kalau tidak, jatuh riba. Riba hanya berlaku pada pertukaran 6 komoditas itu jika tidak memenuhi syarat dan tunai dan setara. Ciri khas sangat hati-hati pada pertukaran barang ribawi, pokoknya harus serba setara dan kontan. Dalam pandangan mazhab Hambali juga terbagi menjadi dua, yaitu riba al-nasi'ah dan riba al-fadl. Menggabungkan pendekatan tekstual dan substansial, mengakui riba dalam transaksi yang menyebabkan kezaliman atau ketidakseimbangan. Menerapkan konsep riba secara lebih luas dan tegas dalam akad pinjam-meminjam. Tapi mereka lebih ketat pada transaksi hutang piutang dan jual beli. Bahkan dalam transaksi modern, ulama Hambali bisa mengharamkan lebih luas demi kehati-hatian. Ciri khasnya cenderung lebih protektif dalam mencegah potensi riba. Jika disimpulkan, setiap mazhab memiliki kesamaan dalam pembagian ribanya, yaitu riba nasiyah dan riba fadl.
Tetapi Maliki memiliki tambahan yaitu salam dan syarat jual beli. Riba Hanafi lebih fokus pada sebab hukum ilat, Maliki lebih fokus perhatian gaya transaksi, Syafi'i lebih fokus sangat teliti soal kesetaraan dan kontan, dan Hambali lebih protektif terhadap potensi riba. Kesimpulan, riba merupakan tambahan dalam transaksi yang dilarang oleh Islam karena mengandung unsur kezaliman dan eksploitasi. Dalam Islam, riba dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu riba fadl dan riba nasib. Meskipun seluruh mazhab sepakat tentang keharaman riba, mereka memiliki perbedaan dalam mendefinisikan ruang lingkup dan jenis-jenis riba. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi